Awalnya, dia sok-sokan tahu ilmu kalam. Bahasanya tinggi, istilahnya berat, seolah-olah semua persoalan iman bisa ditundukkan oleh logika. Sedikit-sedikit debat, sedikit-sedikit merasa paling rasional. Ayat dan dalil dipilih yang cocok dengan pikirannya sendiri. Tapi waktu diuji lebih dalam, mulai kelihatan celahnya. Logikanya berputar-putar, argumennya saling menjatuhkan. Bukan karena ilmunya terlalu tinggi, tapi justru karena ilmunya belum cukup dalam. Belajar sebagian, lalu merasa sudah sampai tujuan. Akhirnya, bukan orang lain yang mengalahkannya. Bukan lawan debatnya, tapi kesombongan ilmunya sendiri. Oke, saya kasih parameter lagi. Aneh. Saya kasih parameter. Boleh nggak ulama Islam membatalkan yang haram? Boleh atau tidak? Gak boleh. Nggak boleh. Muhammad di dalam surah At-Tahrim nomor 1 dikatakan Oh, oleh kemana Allah. pula kau? Beda pula pembahasannya. Kesana kemari kau. Makanya panik di Kau, sini. fokus. Kalau kau mau bahas sesuatu itu, fokus satu dulu. Ini loncat kodok ke At-Tahrim pula. Bahkan memang Muhammad di situ kan mengharamkan yang dihalalkan. Kenapa? Kau panik gitu. Mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, betul ya? Benar. Kita nggak bahas itu lagi. Kita bahas Ya. Hawariyun tadi. Iya, Ya. itu Al-Wariyun itu. Ini ke Al-Wariyun. Jadi nggak ada saya hubungannya dengan bahas itu tentang Al-Ahzab. Mari Al-Qibtiyah. Enggak akan kesini. Nggak ada hubungannya dengan Mari Al-Qibtiyah itu, nggak ada. Iya, makanya saya nggak ke situ. Saya tahu kepanikan Anda. Nah, Isa itu bisa menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, betul? Iya. Makanan yang asalnya halal ya, yang halal bagi Bani Israel karena membangkangnya mereka, Allah Banyak mengazab mereka dengan membatasi makanan mereka. Lemak domba kagak boleh, kan kayak gitu. Mana? Setelah Isa Mana di situ turun, makanan? Mana? setelah Isa turun baru yang asalnya tadi memang halal diharamkan Allah, lalu dihalalkan lagi, kembali ke asal maksudnya. Bukan. Siapa yang bilang itu tentang makanan? Di Qurannya nggak ada. Di Quran nggak ada. Sekarang kamu tambah-tambah Quran. Tadi saya kasih tafsir. Bukan tafsir Quran melulu. kamu tafsir sendiri. Tafsir melulu. Saya kasih Quran, kamu tafsir. Aduh. Lompat kodok kamu sob. Lah, Dan saya bahas ini Ya. kamu lompat ke sini. Kan bahas ini, lompat ke ngapain sini. kamu lompat-lompat gitu? Loh. Jauh kali kamu lompatnya. Jadi gini, ini lihat ya, saya tunjukkan dalilnya nih. Nah, makanya kamu itu jangan Lompat-lompatnya kau jauh banget gitu. Nih, Al-Imran 50 dikatakan gini ya. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Dan untuk apa? Menghalalkan makanan. Dan ada tulisannya menghalalkan makanan, sob. Menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Anda tadi sudah sepakat, tidak boleh manusia itu melakukan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tidak boleh. Surah 9 Iya. nomor 31, At-Tahrim nomor 1. Nah, Isa bisa di sini. Gimana? Nabi Isa itu menghalalkan yang memang sudah halal. Kayak lemak domba kan gitu. Coba kau baca nih. Baca nih. Untuk menghalalkan bagimu sebagian yang apa? Yang telah diharamkan untukmu. Yang telah diharamkan itu dihalalkan. Dirubah konteksnya, bukan menghalalkan yang dihalalkan, tapi menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untukmu. Nih, bentar. Astaga, Yusuf PI ya, mentafsirkan Qurannya sesuai nafsunya ini. Bukan sesuai nafsu saya. Kau yang black cock masalahnya nih. Nih. Bentar. Ya. Nih, ya. Kau baca nih ya. Umat. Nih. Jadi mainanku kau. Ya.
Buktikan 50 tuh. Ali Imran, ya Ali Imran ayat 93. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel. Ayat yang mana? Ini Ya. ini Nah, ini. Bentar ya. Iya, sabar ya. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel Yakub untuk dirinya ya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum diturunkannya Taurat, maka bawalah Taurat itu lalu bacalah dia jika kamu orang yang benar. Makanya kan ada sebagian makanan-makanan yang diharamkan untuk Bani Israel. Makanya yang datang setelah kedatangan Nabi Isa yang memang sudah halal lalu diharamkan Allah untuk Bani Israel, datang Nabi Isa dihalalkan kembali. Gak ada merubah hukum. Bentar. Gak ada yang merubah hukum. Ngaco kau. Surah Al-Imran nomor 93 itu melalui Musa, betul nggak? Bahas makanan. Aduh, kau pelajari dulu sebelum kau bawa hujan itu ya. Kamu bahasa Isa, kamu bahasa ke Musa. Ini udah salah nih. Kenapa pula ke Musa sih? Al-Imran 93, ini kan bahasa tentang Musa. Musa kepada Bani Israel. Ini bukan bahasa Isa, Bung. Tafsir Ini kan kau bahasa melulu. Isa. Ya. Kok Itu ada ini? Saya lagi membahas Isa. tentang Sabar. Sabar. Saya lagi bahas tentang Bani Israel. Yang mana Bani Israel itu diteruskan oleh Nabi Isa, paham? Nah, salah konteks kamu. Jadi gini. Jadi di dalam Al-Imran 93 di sini tuh Musa itu Allah, ini ceritanya gini, Allah berkata kepada Musa sehingga ini membicara kepada para Bani Israel bahas tentang makanan. Nah, yang di dalam surah Al-Imran nomor 50 di situ nggak ada ditulis makanan, sob. Nggak ada. Nggak ada. Disebut tentang makanan, nggak ada di situ. Makanya Anda jangan tafsir liar. Anda pakai Quran. Bukan tafsir liar. Anda di situ nggak ada disebut makanan. Bukan tafsir liar. Memang yang masalah halal haram itu merujuk ke makanan. Ini salah. Judi haram nggak? Judi haram nggak? Ya, kalau untuk masalah maksiat itu haram. Nah, jadi itu nggak cuma makanan. Ini apa namanya, mengundi nasib. Haram nggak? Surah 5 nomor 90. Yang dimaksud ini apa? Ini coba kita melihat. Bentar. Tunjukkan saya. Ini pertanyaan saya nih kepada Anda. Tunjukkan kepada saya Allah yang mengatakan yang dihalalkan oleh Isa itu adalah makanan. Tunjukkan di ayatnya mana? Enggak. Nih Quran surah 50 Al-An'am ayat Al-An'am. Empat lagi ini mau. Bentar. Ngarang bebas ini, nafsir bebas. Apanya ngarang bebas? Kau yang ngarang bebas. Metode kamu nggak jelas. Metodenya apa? Nih, metode kau yang kagak jelas. Kau mau plesetin Al-Quran tapi nggak bisa. Wa 'alal ladzina hadu. Bentar. Dan kepada orang-orang Yahudi, ya, kami haramkan segala binatang yang berkuku dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar, dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka, ya, disebabkan kedurhakaan mereka. Jadi ada makanan yang diharamkan. Itu Musa, bukan Isa. Jadi konteksnya ya. Bentar, aku jelasin dulu Quranku. Konteksnya Ali Imran 50 itu berbicara tentang masalah apa yang telah dihalalkan atau yang diharamkan dari Bani Israel tentang makanan. Tuh. Apa kau ini? Udah belum? Udah. Mau apa lagi kau? Tunjukkan
tunjukkan kepada saya yang diharamkan oleh Isa itu makanan, yang apa yang dihalalkan itu makanan. Mana? Nabi Isa bukan mengubah hukum, nggak ada. Loh, bukan hukumnya. Pertanyaan Makanan. apa itu? Nabi Isa nggak merubah hukum. Tentang makanan. Dengarkan hukumnya. Nabi Isa tidak merubah hukum, Iya, nggak merubah iya. hukum, nggak merubah hukum. Bukan. Enggak. Yang saya tanyakan, dengarkan dulu dong, jangan pakai suara-suara terus nih. Dengarkan ya. Di mana di dalam Qur'anmu dikatakan Isa itu menghalalkan makanan yang haram? Di mana? Nggak ada. Nah terus kok kenapa Anda tafsirkan begitu tadi Al-Ahzab surat 3? Karena apa? Ali Imran 50 itu Nabi Isa ya diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa untuk menghalalkan yang memang halal asalnya. Berarti di dalam Quran salah. Di dalam Quran dikatakan Salah apanya? menghalalkan yang diharamkan bagimu. Dikatakan gitu. Coba kau baca. Nih, makanya dari tadi kita nggak nyambung terus karena Anda nggak ngerti isi Qur'annya. Nih, lihat. Makanya dikatakan tanyalah kepada pembaca kitab-kitab sebelumnya tuh di dalam surah 12 nomor 96. Itu bukan lari pula kau. Nih ya. Kau Ali lari Imran pula. 50. Perhatikan nih. Dan aku datang kepadamu ya, memberitakan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang apa? Yang telah diharamkan untukmu, bukan yang dihalalkan. Nggak bisa kamu memahami. Udah? Nih, Udah? untuk apa? Untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untukmu. Mana di sini bahas tentang makanan dan tidak Baik. ada di sini. Menghalalkan Itu yang haram. kutanya kau, apa yang diharamkan di situ? Loh, itu justru Anda menafsirkannya makanan, betul? Makanya kutanya kau, Makanya. apa yang diharamkan di situ? Apa yang diharamkan? Loh, itu justru saya menyuruh Anda membuktikan itu tentang makanan, Bang. Ya makanya baca Quran tadi Al-An'am ayat 146, apa yang diharamkan? Jadi Anda itu asal comot. Asal comot. Mana penjelasan ulama mana? Nih ya. Penjelasan ulama tentang makanan mana? Kau nggak bakal paham penjelasan ulama, nggak bakal paham. Bisa. Ku jawab pakai Quran aja, ya baca aja nggak bisa kau. Mana disebutnya makanan? Ya, nih, ya sekali lagi saya ulangi ya. Ini yang diharamkan, apa yang diharamkan? Dan kepada orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan dari domba. Kami haramkan atas mereka lemak dan dari kedua binatang itu yang diharamkan. Oke lah, itu Anda harus membaca. Kau mau tafsir Quranku seenak udelmu gitu. Bukan saya menafsirkan, ini tafsir ulama Anda. Nih, tafsir Al-Muyassar Kementerian Arab Saudi. Nih ya. Dikatakan di sini bahas tentang makanan, bukan. Iya, kalau kata kamu kan membahasnya tuh bukan makanan. Ya, lalu apa yang diharamkan kutanya? Ini makanya, ini dikatakan ini. Dan iya makanya aku tanya sama kau, apa yang diharamkan? Apa yang diharamkan? Sabar. Ini loh. Nih. Dan aku datang kepada kalian untuk membenarkan kandungan yang ada di dalam Taurat dan untuk menghalalkan kepada kalian dengan dasar wahyu dari Allah sebagai apa-apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian sebagai bentuk keringan ini Apa lagi? saya katakan
Artinya kamu sedang membuat isamu itu melanggar yang haram itu menjadi halal. Nggak ada. Iya dong, Anda tadi ngomong makanan. Enggak. Makanan yang diharamkan dihalalkan oleh Isa, betul? Nggak ada. Nabi Isa mengubah hukum. Nggak nyambung kau. Boleh bohong ya, boleh bohong. Kan? Kau kagak nyambung. Makanya Ini. kutanya yang diharamkan di situ apa? Nah makanya Anda tadi bilang makanan, betul? Yang kutanya samamu yang diharamkan itu apa? Perintah. Apa yang diharamkan? Perintah itu janganlah diharamkan. Makanya kau kagak nyambung. Tentang perintah, tentang ketaatan. Apa yang dimaksud oleh Ali Segala Imran 50? Apa yang segala diharamkan? Nih, Itu ada di Quran surah Al-An'am ayat 146 tentang masalah hukum hewan, boleh makan ini makan itu, tentang makanan. coba referensinya mana? Referensinya. Ada nggak? Referensi ulamanya Ya. mana? Makanya apa yang diharamkan? Kutanya. Mana referensi ulamanya mana? Ngarang. Kau nggak ngerti juga. Nggak bakalan. bebas. Bukan ngarang bebas. Ngarang. Coba tunjukkan referensinya mana? Enggak, aku jawab pakai Quranku aja gitu. Wah, Quran cukup kalau itu menjawabmu. mah ada tafsir sendiri. Itu mah nafsi Bukan tafsir namanya. sendiri. Enggak perlu. Enggak perlu. Itu. Jadi Anda nggak tahu konteks Nggak perlu. asbabunuzulnya apa. Yang saya bawa Al-Quran saya kan gitu. Asbabunuzulnya Dan apa, Al-Quran coba? menjawab sendiri. Kan sudah. Loh. Kalau pakai narasi Quran menjawab Quran sendiri, itu ilmu siapa Lah. tuh? Aduh. ini. Lah. Makanya ya makanya kau belajar ya metode tafsir kayak gimana, ada metode tafsir tahlili kan kayak gitu. Membanding Oke, metode ayat tafsir mana? membanding ayat ini dengan ayat yang lain. Ya keterkaitannya dengan ayat yang lain, ayat yang mana? Kalau keterkaitan, tapi Banyak dasar belajar apa? kau. Dasar Anda mengatakan itu keterkaitan dengan Aduh. dasarnya. Aduh. Jangan Makanya pusing, jangan keterkaitannya apa yang diharamkan? Iya. Dari mana dasarnya makanan di situ membahasnya sehingga Anda mau membandingkan Iya. tentang makanan? Kan isi Gimana? Taurat apa yang diharamkan? Iya, mana di situ membahas tentang makanan? Dasarnya dari mana? Lah. Kan Ali Imran 50 kata kamu bukan makanan tapi perintah kan kata kamu. Iya, perintah yang haram itu haram, yang halal itu dihalalkan. Itu memang Oke, perintah. sekarang apa yang diharamkan? Bentar dulu. Makanya yang Bentar diharamkan dulu, itu tentang- apa yang diharamkan? Yang diharamkan tentang kemaksiatan. Ngaco mana? Loh, Mana ada dalilnya? Mana ada dalilnya? Ngarang. Ngarang oke. ngaco. Kalau menurut Anda itu ngarang, di mana disebutnya itu tentang makanan? Kan itu yang dijelaskan tentang Iya. perintah kan? Di Al-An'am 146 itu bahas makanan memang. Dia di situ bahas makanan tapi bahas surah Iya. Al-Imran 50-nya mana di situ? Yang dulu di zaman Dengarkan. ini ku jelasin. Dengarkan baik-baik. Dengarkan Nah, kau. Ku coba. jelaskan Quranku. Ya, Nabi Musa itu waktu di zaman Nabi Musa, Bani Israel bersama Nabi Musa. Habis itu mereka karena kedurhakaannya Allah Subhanahu wa taala batasi makanan mereka. Yang asalnya semua boleh halal bagi mereka, dibatasi makanannya. Oke? Mana disebutkan itu tentang makanan? Sabar dulu. Ya. Habis itu berlalu Nabi Musa. Ya, karena ada hewan-hewan yang diharamkan seperti lemak tadi, ya, lemak domba, lemak sapi. Datang Nabi Isa, maka Allah halalkan kembali makanan yang telah diharamkan itu. Paham? Iya. Udah? Udah. Udah belum? Oke, saya tunjukkan dalilnya yang tentang kemaksiatan yang diharamkan nih ya. Nih ya. Ini tafsirnya dari siapa? Panjang ini nih. Tafsir As-Sadi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi. Ya ini pakar tafsir nih, abad 14 Hijriah nih. Pakar tafsir dia ini.
Ya, memang ini kan menurut Islam nih, lihat nih. Akan tetapi hikmat Allah itu adil, yaitu bahwasanya hikmahnya berlaku bagi siapapun yang berpegang teguh dengan agama. Niscaya Allah akan membelanya dengan pembelaan larangannya, melemparkan syariatnya, dan berani lancang berbuat apa? Kemaksiatan kepadanya. Nah, ini membahas tentang apa nih? Lihat di atas. Bahas tentang Ali Imran 50. Jadi saya Terus? mengatakan itu yang diharamkan tentang kemaksiatan, dasar tafsirannya ada. Jadi saya menunjukkan kepada publik, Anda asal tafsir Quran sesuai nafsu Anda, sedangkan saya menunjukkan dasar dari tafsirnya. Dari tadi. Kau mau bohong nih. Tadi. Ayo. Ini kan yang kau buka? Muyasar kan? Hah? Bukan Ini bercerita- dasar. Apa yang kau buka? Saya menunjukkan Apa? dari mana? Apa? Dari tafsir Asadi. Ini lihat. Mana? Lihat dulu nih. Asadi. Tafsir Mana? Asadi. Mana? Rahman bin Nasir. Baik. Nih. Kau lihat ke layar. Lihat ke layar. Coba sini. Coba lihat ke layar. Mukamu mana? Ya. Mukamu mana? Ya, tunjukkan aja. Lihat ke layar. Lihat ke layar biar kau memperhatikan. Nih. Ini baca. Ulama siapa? Ulama siapa? Nih ya. Nih ulama siapa nih? Ulama siapa? Jubdaud Tafsir min Fatil Qadir. Ya. Dari Yang mana? Mudaris Tafsir Namanya siapa? Universitas Coba lihat. Islam Madinah. Atas. Ini. Jubdatul. Subdatut. Ya. Tahun berapa itu? Yang kau buka kan? Rentetan Tahun yang berapa? kau buka itu kan datanya. Ya. Subdatut itu tahun berapa? Ya udah. Ya, nih ya. Subdatut itu. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyar. Nah, Ini kan bentar yang ini saya tanya, Subdatut itu tahun berapa? nggak dijelaskan di sini tahunnya. Teh. Oh, jadi Anda asal comot nih ceritanya. Bentar dulu. Ini yang kau buka kan di web kau tadi ini kau baca coba. Bacain. Bentar, itu Baca. tahun berapa coba Subdatut? Coba baca dulu. Bentar. Oh, ternyata Subdatut Tentang- itu baru adanya itu abad 13 Hijriah. Jadi abad 19. Nih. Yang kau Kita bawa kan 19, Sob. data yang kau bawa ini kan ada tuh bawahnya tafsirnya banyak. Ada Al-Muyasar, ada Jubdatut kan ini. Ya jadi kalau kamu bawa tafsiran yang baru muncul gitu loh. Nah, kau baca nih apa nih? Standar Apa yang keilmuannya ini sudah melompat. apa yang dibawa? Iya, nggak tahu. Jadi Ini gini, apa nih? di Ini situ apa kan nih? dikatakan Ini. dan menghalalkan, perhatikan kalimat dan untuk menghalalkan bagimu, yakni untuk menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan. Di dalamnya Makanan, Allah udah. di situ kan disebut gaji. Udah. Gaji. Makanan. Pertanyaannya, dia bersumber dari mana kalau bukan dari karangannya sendiri? Aduh. Dari mana? Loh, Ya saya iya, tadi- saya ngambil yang dari Arab. Ya, namanya itu kemudian namanya ngambil ulama baru. mufasir. Nah, yang namanya mufasir itu mereka mempunyai metode keilmuan. Mereka menafsirkan dengan apa? Mengambil ayat satu membandingnya dengan ayat yang lain, keterkaitannya apa? Dengan asbabnya. Sekarang gini. Taruhlah Kau seperti ini. itu. Gini, sabar. Taruhlah kalau itu menurut Anda itu tentang makanan. Ya, tapi ini kan pendapatnya perlu ditelusuri Apa? sumbernya dari mana. Ditelusuri, udah terjawab udah. Ya, kalau di ulama yang lain dibilangnya Udah. ketaatan Sekarang ku yang mau kepada- tanya sekarang. Udah terjawab tuh. Ngapain? Belum orang sumbernya. Aku yang mau aja tanya. nggak ada. Sumbernya dari Mau mana dia? mau nggak ku tanya sekarang? Ya udahlah, silakan apa tanya apa. Baik. Ya, baik. Kau buka Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, terus? Di situ Tuhan yang lahir. Betul, karena pribadinya kan sabda Allah. Coba kau baca Lukas 22-nya. Lukas 22 diserahkan kepada Tuhan, betul, karena sang Bapa itu Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Tuhan itu bicara, ini saya tunjukkan datanya ya. Menurut Saya Sabda, tanya ada berapa Tuhan? Tuhan itu satu, makanya dikatakan satu Allah, satu Tuhan.
Nih, biar kau paham. Nih, aku mau tanya nih, biar kita konteks pertanyaannya paham ya teman-teman ya. Di sini, nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan ya. Ini Tuhan lahir di kota Daud. Baik, coba kita baca nomor 22-nya, kan gitu. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan? Oke. Sudah ya. Ini saya jelaskan, saya kasih referensinya nih. Ini beda kalau saya sama Anda nih. Bentar ya, sabar ya. Ini saya bukakan referensinya nih. Itu kenapa tetap satu Tuhan? Ini ada penjelasannya nih. Bentar ya. Sampai lupa saya di YouTube nge-lab-kan. Kurang asam kali. Wah iya ya. Justru saya tadi mau saya ini loh, saya ambil di YouTube Anda kalau ada. Di-live-kan dulu Bang. Saya live dulu dah YouTube dah nih. Ayo jawablah. Iya, ini saya bukakan referensinya supaya kan nggak ngarang. Di live kan dulu aja Bang. Udah. Oh udah, oke. Nih ya. Jadi dikatakan gini nih. Bapa tidak menyebut anak sebagai Kyrios karena anak lebih tinggi, dan anak tidak menyebut Bapa sebagai Kyrios karena ia lebih rendah, tetapi karena mereka berbagi satu natur, maka ketiganya satu Kyrios. Berdasarkan juga yang dijelaskan Jana Suci Gregorius Nazianzus dalam orasi nomor 13 nomornya 14, kita tidak menyembah anak bersama Bapa sebagai dua Tuhan, dan kita juga tidak menyebut dia Tuhan selain dari Bapa, melainkan satu ketuhanan dalam tiga hipostasis. Karena gimana satunya? Bentar, aku tanya, gimana satunya? Tadi ada Tuhan bayi yang baru lahir dibawa kepada Tuhan pula. Itu kayak gimana satunya? Makanya, jadi gini Bang, saya jelasin ya. Saya jelaskan. Jadi, Sang Bapa itu mengatakan Sang Putra itu adalah Tuhan. Ya, itu dikutip dari PL, dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani 1 ayat 10. Dikatakan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi. Sang anak itu dikatakan Tuhan. Dan juga di ayat yang ke-8 dikatakan tetapi tentang anak ia berkata tahtamu ya Allah. Jadi Sang Bapa ketika mengatakan Sang Putra ini Allah, bukan artinya memiliki dalam arti hierarki tidak, tetapi menurut natur. Karena satu natur, sama seperti Anda memiliki istri, maka ada jalinan relasi kasih. Relasi ngelandur kau relasi ini ngelantur. Ngelantur. Yang saya tanya di situ cuma ada berapa Tuhan? Saya akan buktikan pakai akal. Gini, Anda dengan istri Anda itu satu kodrat manusia atau tidak? Loh, kenapa saya dengan istri? Saya tanya, Anda dengan istri Anda satu kodrat manusia nggak? Nggak. Atau berbeda kodrat? Beda. Beda kodrat manusia? Beda. Oh, berarti Anda bertentangan sama Quran. Karena gini, Siti Hawa, Siti Hawa beda. itu diciptakan dari Adam, betul nggak? Ya betul. Nah, kalau Siti Hawa mendapatkan kemanusiaan, kodrat kemanusiaan dari Adam, berarti ada berapa kodrat? Pertanyaannya ada berapa Tuhan kok ke Adam lagi? Ada berapa Tuhan? Itu ada berapa Tuhan saja. Karena gini, bedanya, saya jelaskan tentang hipostatik property. Gini, kalau Sang Bapa di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan sebagai satu-satunya Allah yang benar, karena hanya Sang Bapa yang Allah. Kealahan itu bersumber dari hipostasisnya sendiri dan keberadaannya tidak disebabkan oleh hipostasis manapun atau pribadi manapun. Sedangkan Sang Putra, keberadaannya itu yang dari Sang Bapa, satu dengan Sang Bapa. Jadi bukan Sang Putra bukan sebagai sang sumber. Itu.
Nah, karena atas dasar ini maka ketuhanannya dan keilahiannya itu yang dari Sang Bapa menurut kodrat. Jadi bukan Allah yang bersumber dari hipostasinya sendiri, tetapi Allah yang bersumber dari Sang Bapa menurut kodrat. Gitu. Ribet kali jelasinnya. Ya, memang itu Padahal dijelaskan. pertanyaannya simpel, ada berapa Tuhan di situ? Satu ketuhanan. Loh, Satu tadi Tuhan. ada Tuhan bayi yang baru lahir dibawa ke bait Tuhan. Ada berapa Tuhannya? Ini berarti Anda itu tidak bisa membedakan antara pribadi dengan kodrat. Gitu. Gini, coba kita tahu. Ini bang, gini. Kalau Anda mengatakan kodrat ini, kalau Anda menyamakan kodrat manusia Anda ya dengan pribadi Anda, berarti istri Anda itu pribadi Anda. Jadi kita semua pribadinya itu Analogimu semua, kan? ngawur. Analogimu ngawur. Gak bisa, kodratnya beda istri Makanya. suami istri itu. Nah, kodratnya itu satu. Kodrat itu bicara tentang keapaan. Apa yang diakses bersama-sama itu kemanusiaan. Gitu loh. Sama-sama manusia. Paham nggak? Jadi karena sama manusia, jadi jangan dicampur adukan antara kodrat atau dalam bahasa Yunani itu osia dengan pribadi. Jadi Sang Putra dikatakan Tuhan ya karena kodratnya itu satu dengan Sang Bapa. Jadi kalau Anda menyamakan antara kodrat dengan osia, berarti Anda membenturkan antara pribadi dengan kodrat. Jadi pribadi Anda dengan istri Anda sama. Gitu. Bang Aldo minta multi ulang, Bang. Ya. Minta multi Sama ulang. dinaikin nggak jelas. Jadi Anda kalau hatuha sama saya, Apanya sama nggak saya, jelas? Dia orang yang jelas. Masa tahu nanti ya. Aku punya janji sama dia malam ini. Jadi Anda ini kan Nah, lagi sama saya. Gitu loh. Coba, jadi Sang Putra dikatakan itu diserahkan kepada Tuhan ya karena Sang Bapa itu Tuhan. Sang Bapa pun mengatakan Sang Putra Tuhan karena satu ini dalam apa? Dalam natur yang sama ini ketuhanannya. Jadi Tuhan itu bukan proper to hipostasis, tapi proper to iya. muter kemana kau? Bukan muter, tapi Anda yang nggak nyampe akalnya, makanya kebalik. Muter kemana kau? Yang saya tanya ada berapa Tuhan, simple kan? Satu ketuhanan, tapi tiga hipostasis, tiga pribadi. Karena Bapa mengutus anaknya ke dunia, ya, di dalam pengasihan hipostasis Sang Roh Kudus. Jadi Trinitas itu bicara tentang hypostatic relation, tentang relasi. Kalau Anda mengatakan Allah pernah belum mengasihi, kemudian dia menciptakan, jadi menciptakan bukan atas dasar kasih. Kasih itu haruslah relasi, haruslah dikomunikasikan. Jadi Allahmu itu bukan pencipta karena pernah belum mengasihi. Berawal dari Ada. Ini pas Kau ngomong menjelaskan apa? Allah kasih. Sakit pala saya ya. Yang penting. Anda tuh belajar Gak dulu. nyambung. Gak nyambung masalahnya.